Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali dalam diskusi yang sangat terkenal, Indonesia Lawyers Club. Dalam 2 minggu ini ramai isu tentang desakan akan jadi tagar agar Majelis Ulama Indonesia dibubarkan. Isu ini muncul setelah 18 November yang lalu Densus menangkap 3 orang tersangka teroris. Dan di antara yang ditangkap tersebut salah satunya adalah anggota pengurus dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu Pak Zain, nama singkatnya. Dan kemudian ini jadi alasan di medsos muncul tagar agar MUI dibubarkan. Dan tagar tersebut tentu saja berbalas pantun. Pantun balasannya tagar berikutnya, pertahankan MUI. Malah sampai kemana-mana debatnya. Karena itu saya ingin dengar dulu dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia yang juga konsultan Densus, Islah Bahrawi. Baik, terima kasih Bang Karni. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh dalam penangkapan ini sebenarnya. Kalaupun kemudian Zainun Najah ini anggota MUI, sebenarnya memang tidak ada hubungannya karena Densus 88 sepengetahuan saya menangkap Zainun Najah bukan karena anggota MUI, bukan juga karena dia ini seorang ulama, bukan juga karena seorang pendakwah. Zainun Najah ditangkap karena terkait dengan jaringan organisasi teror bernama Jamaah Islamiyah. Seperti yang sudah dilansir oleh Densus, memang Zainun Najah ini pernah ikut pelatihan di Afghanistan, bukan pelatihan militer sebenarnya, tapi pelatihan ideologi seperti yang pernah dilansir oleh Ali Imran juga. Lalu kemudian dia juga terkait dengan jaringan pendanaan di dalam Jamaah Islamiyah, yaitu sebagai anggota Dewan Syariah Yayasan Abdurrahman bin Auf. Dan ini sebenarnya nama Zainun Najah bukan ujuk-ujuk barang baru. Ini sudah banyak disebut sebenarnya, tapi kemudian setelah ada bukti-bukti material yang cukup, Densus lalu melakukan penangkapan. Dan Densus tentu saja menurut saya sangat berhati-hati di sini, tidak mungkin main asal tangkap. Setelah bukti-bukti permulaan itu dianggap cukup, Densus lalu melakukan penangkapan. Nah, persoalannya adalah reaksi publik yang menurut saya tidak wajar di sini. Ketika sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan MUI tapi diseret paksa seolah-olah Densus ini dibawa untuk head to head dengan MUI. Ini sebenarnya bukan, tentu saja ini reaksi publik yang menurut saya ini by design. Saya tidak setuju di situ, terus terang law enforcement adalah law enforcement. Tidak ada hubungannya dengan upaya-upaya untuk melakukan diskredit atau melakukan upaya-upaya devaluasi terhadap MUI itu sendiri. Tentu saja ini memang menjadi suatu hak publik untuk melakukan itu semua, tapi kalau kemudian penegakan hukum ini berusaha dibentur-benturkan dengan Majelis Ulama, ini sebenarnya memang menjadi satu narasi yang sangat berbahaya. Ini tidak boleh kita biarkan, termasuk juga dukungan itu. Saya malah mencurigai ini merupakan bagian dari trajektori politik, entah siapa yang bermain. Ini merupakan bagian dari trajektori politik ke arah 2024, di mana saya meyakini bahwa nantinya politisasi agama ini akan menjadi sesuatu yang menggelembung besar pada tahun 2024. Ini adalah bagian dari itu. Eskalasinya akan meningkat, saya yakin itu. Saya juga tidak meyakini ini dilakukan oleh orang-orang yang menurut saya wajar-wajar saja, orang-orang yang menurut saya orang-orang awam misalnya,
tagar itu bersautan, lalu kemudian membuat satu narasi-narasi yang menuju ke arah person di dalam MUI, menuju ke arah person juga di dalam Mabes Polri. Ini yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita hindari. Karena bagaimanapun Densus adalah satu-satunya yang punya hak untuk melakukan law enforcement terhadap gerakan-gerakan terorisme. Saya kira begitu Bang Karni. Bagaimana dengan dua orang lainnya yang juga satu dianggap oleh publik Ustadz yaitu Farid? Di mana keterlibatannya dua? Kalau Farid Ogbah, menurut data dari Densus, dia ini sebenarnya sudah disebut-sebut sejak tahun 2003. Dia sudah disebut oleh terpidana Zarkasi alias Mbah pada tahun 2003. Dan Farid Ogbah ini juga merupakan salah satu angkatan dari orang yang berlatih militer di Afghanistan juga. Dan ini sudah banyak disebut, bahkan Para Wijayanto juga menyebut dia. Para Wijayanto ini adalah pemimpin Jamaah Islamiyah pasca 2009. Ini juga disebut-sebut termasuk Zainun Najah, juga Anung Al-Hamad. Ini juga semuanya disebut oleh tersangka-tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya. Artinya ini kemudian Densus melakukan eskalasi pastinya. Saya tidak tahu persis, tapi yang jelas ketika alat bukti itu cukup, ya sudah ditangkap. Kalau kemudian dia ini kebetulan anggota MUI dan sebagainya, itu whatsoever, itu bukan bagian dari penangkapan pastinya. Tapi begini Bang Karni, kalau kemudian mereka ini pendakwah, ini adalah modus operandi dari semua organisasi teror dimanapun. Di Somalia dulu diawali dengan dakwah-dakwah juga. Organisasi dakwah yang bernama Al-Ittihad Al-Islamiyah. Dia ini dikomandani oleh seorang pendakwah namanya Hasan Al-Turki. Lalu kemudian dia dibiarkan. Sayangnya Somalia ini tidak punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 seperti kita. Sehingga ketika mereka belum melakukan aksi teror, mereka tidak bisa ditangkap. Hingga akhirnya menjadi satu embrio organisasi teror terbesar di tanduk Afrika hingga saat ini bernama Al-Shabaab. Nah kita punya produk, ini hasilnya Bang Nasir Jamil ini, luar biasa ini. Mengeluarkan suatu revisi Undang-Undang Terorisme nomor 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 di mana Densus punya hak untuk melakukan penangkapan bagi mereka meskipun belum melakukan aksi teror. Karena kalau menunggu aksi teror, hukum akan selalu datang terlambat. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, Densus sudah bisa melakukan law enforcement, penegakan hukum kepada jaringan teroris yang masih baru melakukan i'dad. Upaya-upaya persiapan penguatan organisasi, pendanaan, rekrutmen, pendidikan, dan sebagainya. Nah ini yang menjadi suatu poin penting dari kita bersyukur punya undang-undang itu. Tidak seperti Somalia yang melahirkan Al-Shabaab yang belum selesai hingga saat ini. Dan juga seperti Nigeria yang melahirkan Boko Haram yang belum juga selesai. Seperti Republik Afrika Tengah yang akhirnya melahirkan Seleka dan sebagainya. Abu Sayyaf di Filipina. Ini semua menjadi persoalan-persoalan yang menggelinding dari waktu ke waktu yang di mana di situ hukum tidak bisa menjangkaunya. Kita tidak seperti itu. Saya kira begitu. Baik. Bang. Kalau tadi dikatakan bahwa dua orang ini pernah latihan di Afghanistan. Apakah ada kegiatan-kegiatan persiapan untuk teror yang dilakukan kedua atau ketiga orang yang ditangkap? Jamaah Islamiyah ini melakukan amaliyah teror, masa brutalitasnya Jamaah Islamiyah itu tahun 2000 sampai 2009. Waktu itu pedoman umumnya namanya PUBG, Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah. Pasca 2009 mereka mulai tiarap. Karena mungkin ini analisa saya, kalau mereka itu aktif melakukan teror seperti itu, maka mereka akan selalu berhadapan dengan hukum. Maka mereka kemudian melakukan teror melawan teror, seperti yang ditulis oleh Mark Juergensmeyer itu, bahwa war on terrorism is another terrorism. Nah ini selalu head to head dalam soal itu. Hingga kemudian ada satu pemimpin Jamaah Islamiyah bernama Para Wijayanto pasca 2009, mereka mulai melakukan operasi-operasi tiarap. Undercover, di bawah permukaan, underground dan sebagainya. Mereka melakukan penguatan, melakukan i'dad, melakukan pengayaan pendanaan dan sebagainya. Ada banyak sekali yayasan, hampir 20 yang dibentuk oleh mereka. Ada ya bagian dari fundraising yang mendanai mereka.
termasuk juga mendanai pelatihan-pelatihan militer seperti di Ungaran. Dan juga ada kolaborasi pelatihan militer di Jalin Janto dulu juga disuplai pendanaannya oleh 3 yayasan besar mereka. Yang satu Abdurrahman bin Auf, yang kedua adalah namanya Syam Organizer, yang ketiga adalah Madinah. Lalu kemudian ada cabang-cabang di bawahnya, ada One Care, di bawahnya lagi ada Perisai Esa dan sebagainya. Artinya begini, ada 2 hal penting dalam jaringan organisasi teror di seluruh dunia. Satu, rekrutmen, regenerasi. Yang kedua adalah pendanaan. Dua-duanya ini menjadi main backbone dari gerakan Jamaah Islamiyah di bawah permukaan. Mereka kemudian di masa para Wijayanto ini membuat satu pedoman lagi, Bang. Namanya strategi tamkin Jamaah Islamiyah. Dia mengeluarkan elaborasi turunan namanya TASTOS. Total Amniah System, Total of Solution. Dia kemudian melakukan jaringan-jaringan intelligent operation segala macam. Dia membuat marhalah-marhalah. Metodologi perjuangan seperti protokoler kalau dalam gerakan-gerakan internasional. Marhalah-marhalah ini terdiri dari 7 tahap. Yang dimana salah satunya adalah melakukan infiltrasi terhadap lembaga-lembaga vital negara. Itu poin nomor 3. Lalu poin nomor 4 adalah menguasai sendi-sendi ekonomi masyarakat. Itulah mengapa JI kemudian membuat berbagai badan-badan usaha profit oriented seperti kebun kopi, pabrik kulit, ada jasa ekspedisi dan sebagainya. Nah, inilah kemudian yang berusaha diurai oleh Densus, saya yakin itu, karena memang harus dipatahkan regenerasi dan pendanaan ini. Kalau regenerasi dan pendanaan diselesaikan, maka selesai juga pergerakan mereka. Seharusnya seperti itu. Agar kita tidak seperti gerakan-gerakan teror di dunia yang secara leluasa mereka melakukan itu. Kalau di Somalia dulu ada namanya Yayasan Al-Barakat. Ini pendanaannya luar biasa lewat itu sehingga Al-Shabaab sampai sekarang bisa menyerang Kenya, Somaliland, hingga ke negara-negara di tanduk Afrika. Nah, kita tidak mau ini semua terlalu sporadik, berdiaspora di seluruh Indonesia. Sebelum mereka melakukan aksi teror, sebelum mereka menemukan momentum, ini semua harus diurai, harus dipecah. Karena begini, satu hambatan dari kelompok teror yang melakukan pergerakan underground ini adalah mereka kesulitan menciptakan momentum. Momentum kautiknya mereka tidak dapat. Mereka menunggu ketika ada chaos dengan latar belakang apapun, entah politik atau apapun, mereka akan keluar dari sarangnya, dari hibernasinya, lalu mereka terlibat dalam aksi teror itu. Ya baik, itu kan yang Anda uraikan tadi sebuahnya yang diduga dilakukan oleh Jamaah Islamiyah. Ya gerakan-gerakan underground-nya lah. Tapi keterlibatan orang-orang yang 3 ini di mana? Seperti yang sudah dilansir juga oleh Densus, Farid Okbah ini adalah salah satu yang terlibat sebagai think tank. Kalau kita menyebutnya sebagai mastermind, saya bukan kita, saya menyebutnya sebagai mastermind. Karena di tangan Okbah, JI kemudian melakukan pergerakan di atas permukaan selain di bawah permukaan. Dia masuk, ini saya tidak tahu tapi ini analisis saya, salah satunya adalah masuk ke komisi fatwa di MUI misalnya. Mereka juga berusaha masuk ke ranah-ranah politik, membuat partai politik. Ini mungkin adalah bagian dari manifesto mereka. Kita tidak tahu, tapi Okbah dan Zainun Najah berada di belakang ini. Ini sudah terungkap dari beberapa hasil penyelidikan yang sudah terpidana. Para Wijayanto juga sudah membuat pengakuan tentang peran Farid Okbah dan juga peran dari Zainun Najah. Ini sudah komplit sebenarnya. Baik, sekarang saya kasih kesempatan ke Wakil Sekretaris One Team MUI, Kiai Haji Zaitun Rasmin. Apa tanggapannya terhadap Islah Barawi? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebetulnya dari penjelasan tadi belum ada yang langsung ke MUI, ya. Jadi tentang penjelasan bagaimana 3 orang Ustadz tadi ditangkap, ya, dan ditahan oleh Densus, ya, 88. Dan kalau MUI, ya seperti tadi yang disampaikan, tidak pernah misalnya bersikap anti terhadap hal itu. Apalagi kalau misalnya dikatakan mungkin membantu untuk adanya tagar menolak
pembubaran MUI, dan itu juga tidak ada hubungan karena ini isu pembubaran MUI justru isu yang dibuat oleh pihak tertentu. Kita tidak mau menuduh siapapun ya, untuk menunggangi itu. Kan sebetulnya yang namanya tadi penangkapan tersangka, kan tersangka ya. Artinya orang yang diduga melakukan tindak pidana atau terkait, ya lebih tepat terkait, kira-kira begitu Pak Islah ya, terkait. Nah ini namanya tersangka atau terduga. Jadi harus ada proses hukum dan semua harus menghormati itu. Ya ini proses hukum, dan di MUI tentu saja yang namanya masing-masing institusi dihargai, dihormati sesuai dengan SOP yang ada pada institusi itu ya. Kalau misalnya nanti ada kekeliruan, ada proses untuk dibuktikan, dan makanya MUI dari awal mengatakan kita berharap bahwa prosesnya dilakukan secara transparan, dilakukan secara objektif dan seterusnya. Tidak pernah ada dari MUI mengatakan itu kriminalisasi. Ya, jelas itu, dan keputusan-keputusan resmi MUI tentang ini sangat jelas sekali. Jadi berkenaan dengan MUI belum ada yang misalnya dipertanyakan, kecuali persoalan tadi itu kita ingin jelaskan dengan sejelas-jelasnya MUI sebagai lembaga yang sangat menjunjung tinggi wasatiyah dan berperan aktif di dalam melakukan pemberantasan ekstremisme dan terorisme. Ya, ini di MUI jelas sekali, baik dalam keputusan-keputusan Munas, Ijtima Ulama, ya, sampai kepada pembentukan lembaga khusus. Di MUI itu ada namanya BPET, Badan ya Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme. Itu alhamdulillah sejak saya masih wakil sekjen di periode 2015-2020, kami sangat aktif melakukan komunikasi dengan BNPT ya dan pihak-pihak terkait, termasuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada berbagai pihak agar dapat bersama-sama menanggulangi bukan saja terorisme tapi ekstremisme ya. Dan disinilah salah satu kelebihan Majelis Ulama Indonesia itu sebagai lembaga yang benar-benar manhajnya wasati ya, secara teori dan praktek. Kita kalau melihat MUI ini, ya memang sepatutnya seluruh bangsa ini mensyukurinya. Karena MUI lah yang dapat mempertemukan berbagai kepentingan umat ya di negeri ini, antara berbagai pihak dan berbagai kepentingan dapat dipertemukan dan dijadikan sejalan, sehingga dapat sejalan dengan kemaslahatan umat dan bangsa. Majelis Ulama Indonesia benar-benar telah menjadi salah satu benteng penting di sini. Mungkin salah satu yang saya perlu angkat, misalnya ketika ada sebagian umat Islam yang bereaksi berlebihan terhadap beberapa kelompok menyimpang, MUI dengan lantang ya untuk mengatakan itu tidak boleh main hakim sendiri, serahkan kepada proses hukum dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau berkenaan dengan terorisme ya, yang semua kita menyepakati itu adalah extraordinary crime ya. Maka MUI adalah salah satu benteng dari umat ini dan bangsa ini. Kalau ada yang mengatakan mengapa MUI sering mengeluarkan fatwa yang sebahagian orang merasa tidak nyaman, itu memang bahagian tugas MUI, tugas ulama, tugas ormas yang menghimpun hampir semua ormas-ormas Islam ya di negeri ini, apalagi kalau namanya ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya sudah bergabung di MUI, dari yang paling besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jadi kalau ada seperti itu tugas MUI untuk membentengi umat, jangan sampai mereka terjatuh kepada hal yang tidak dibenarkan agama. Ya, misalnya dalam masalah liberalisme, sekularisme, ya. Ini dan MUI tentu sebagai sebagai lembaga yang memberikan pencerahan dan memberikan bagaimana ketentuan hukumnya, tidak membenarkan ada tindakan apapun ya yang dilakukan baik itu pengurus MUI ataupun anggota masyarakat muslim. Tapi ini adalah sangat diperlukan, dan alhamdulillah MUI ini lembaga yang sudah masuk dalam undang-undang kita. Banyak sekali undang-undang yang menyebut MUI sebagai
marja, sebagai rujukan untuk persoalan-persoalan kebangsaan itu. Ya, tapi sekarang ini kan ada tuduhan bahwa MUI itu dengan kasus Zain Najah itu sudah disusupi teroris. Ya, itulah yang sebetulnya sangat disayangkan. Kalau tadi jelas sekali bahwa ini adalah suatu bentuk penegakan hukum ya kepada person-person. Jadi tidak ada kaitannya dengan MUI. Apakah MUI benar-benar disusupi? Saya kira tidak. Karena kalau yang namanya ada orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum di satu institusi apapun, tentu tidak mudah kita mengatakan disusupi, ya. Apalagi MUI, dan MUI ini sebetulnya sudah mempunyai rekrutmen yang luar biasa melalui ormas-ormas. Nah, kalau nanti ternyata terbukti, maka andaikan terbukti, maka itu adalah satu dari sekian ribu ya pengurus MUI, sehingga tidak bisa untuk dikatakan disusupi, ya. Karena dimanapun bisa terjadi. Bayangkan kalau institusi besar ya bisa terjadi pada institusi-institusi itu, ada anggotanya yang pernah tersangka teroris misalnya, juga tersangka korupsi dan sebagainya. Tidak bisa kemudian ini dialamatkan pada mereka tersusupi teroris atau koruptor. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Ya. Jadi dalam hal itu siapa yang Ustadz anggap yang melemparkan tagar atau isu supaya MUI bubar? Kami tidak bisa mengidentifikasi secara khusus, ya. Tapi ya biasanya ada saja pegiat medsos. Dan di MUI hal ini dianggap sangat biasa. Di negara yang demokrasi, ya, ada orang yang kemudian tidak suka dan ada orang yang mengkait-kaitkan, itu hal biasa. Karena itu MUI tidak melakukan reaksi apapun, ya. Rata-rata pimpinan MUI biasa ditanya, mereka menyampaikan pendapat mereka tentang tagar pembubaran MUI, ya. Mungkin ada satu dua orang yang misalnya secara pribadi ya sudah terkait dengan karakternya, ya. Tentu dengan alasan-alasan sendiri, tapi secara umum, apalagi kalau resmi, MUI menganggap itu adalah sesuatu yang wajar di masyarakat, ya. Dan kemudian MUI memberikan penjelasan seperlunya. Kalau diminta, maka MUI akan memberikan penjelasan selain rilis resmi untuk memberikan keterangan tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Maka sama sekali tidak benar kalau MUI kemudian misalnya membuat tagar untuk jangan buat ke MUI. MUI ini lembaga yang kuat. Sebelum Bapak Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi wapres pun MUI sudah sangat kuat. Dari dulu ada suara-suara ingin bubarkan MUI, tapi tidak pernah ditanggapi oleh MUI karena MUI ini kuat. Bukan sekedar kuat karena lembaga ini semi pemerintah dan lembaga ini juga didukung oleh mayoritas ormas ini. Saya katakan semi pemerintah karena memang sejak awal ya kerjasama dengan pemerintah dalam urusan-urusan keagamaan. Tapi yang paling penting kekuatan MUI itu adalah pada manhaj wasati yang ada di MUI. Ya, wasatiyah yang ada di MUI ini yang sangat kuat, ya, yang membuat MUI benar-benar menjadi satu organisasi yang merah putih dan selalu menjunjung kebangsaan dengan sangat tinggi. Baik. Itu Bang Karni. Setuju, setelah. Ya. Dengan argumennya Pak. Setuju tidak setuju, Pak. Ada beberapa sih. Ada beberapa yang menurut saya memang di MUI ada perlu yang harus dikoreksi, misalnya ternyata memang saya jadi teringat dengan tulisannya Ibnu Khaldun di Al-Muqaddimah bahwa memang perbedaan dalam tafsir agama itu adalah suatu keniscayaan. Tapi kemudian berbagai perbedaan tafsir yang seharusnya menjadi melting pot, menjadi bejana di dalam MUI ini sebenarnya. Tapi kemudian di dalam MUI sendiri kemudian ada sekat-sekat, ada orang yang menyuarakan kepentingan-kepentingannya. Ini yang menjadi persoalan. Artinya perbedaan tafsir di dalam agama ini terbawa ke dalam termasuk juga kepentingan-kepentingan politiknya. Ini yang kemudian menjadi satu gateway bagi orang-orang itu untuk masuk ke dalamnya.
Nah, Zainun Najah ini adalah fenomenal. Kita tidak bisa menyalahkan MUI di sini. Karena kalau kita berbicara tentang infiltrasi, bahkan mungkin Polri dan TNI pun bisa disusupi. Ya. Tapi kan kita tidak tahu. Baik. Pemirsa, memang tidak tepat kalau kita menyalahkan satu institusi atau satu organisasi karena perbuatan atau tindakan satu orang dari anggota mereka. Menyalahkan, tapi jangan menyalahkan organisasi. Berbuat salah itu manusiawi, tapi melemparkan kesalahan kepada orang lain itu politik. Kata Wakil Presiden ke-38 Amerika, Albert Humphrey. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Dengan senjata Anda bisa membunuh teroris. Tapi dengan pendidikanlah Anda bisa melawan terorisme. Kata Malala Yousafzai, aktivis perempuan dari Pakistan yang meraih Nobel perdamaian. Sekarang saya ke Pak Abdul Qoir, mantan pengurus Komisi Hukum dan Perundangan MUI. Silakan. Ya, terima kasih Bang Karne. Ya, saya memang mantan. Karena mungkin dianggap berseberangan, ya tidak dilibatkan lagi dalam kepengurusan MUI. Itu catatan saya dulu. Tapi dalam posisi hari ini, saya membela mati-matian terhadap upaya sistematis maupun terencana maupun yang sengaja untuk membubarkan MUI. Ini begini Pak Karni, saya sebut ini terencana, sistematis. Karena memang MUI itu dianggap sebagai bagian yang mendegradasi kekuasaan. Dan banyak pihak yang tidak berkeinginan MUI itu tumbuh dan berkembang. Apa contohnya? Contohnya adalah produk fatwa. Banyak kalangan liberal, Syiah, dan aliran sesat lainnya ini tidak nyaman dengan fatwa MUI ini. Sehingga pada tahun 2014 sampai 2019 itu di Prolegnas, itu ada rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Apa yang terkait di dalam RUU PUB itu? Akan dibentuk majelis agama. Majelis agama di ibu kota, di pusat kekuasaan. Di daerah dibentuk FKUB sebagai mitra pemerintah daerah. Ini yang mengajukan ini dari pihak Kemenak. Waktu itu menterinya Lukman Syarifuddin. Apa yang menarik dan sekaligus menyakitkan hati kami pada saat itu di MUI? Wewenang daripada majelis agama ini adalah dia dapat mengambil alih fatwa terhadap aliran-aliran sesat atau menyimpang yang selama ini merupakan otoritas domain daripada MUI. Kemudian terhadap agama-agama lain selain yang ditetapkan secara sah oleh pemerintah bisa ditetapkan sebagai agama. Agama baru maksudnya. Kalau Bang Nasir jadi anggota dewan, persyaratannya itu demikian banyak untuk memperoleh konstituen. Mungkin bisa 50.000. Untuk mendirikan agama baru, menurut RUU PUB cukup 10.000 pengikut. 10.000 pengikut
dapat dibuktikan dengan adanya keyakinan bukan hanya tertulis dalam pengertian kitab, tidak tertulis. Dia menjadi agama yang diresmikan oleh pemerintah menurut versi RUU PUB. Ini masalah besar pada saat itu. Kita bantah. Saya diundang. Waktu itu tidak mewakili MUI, mewakili Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia. Ada Profesor Hamid Zarkasi. Saya bantah habis-habisan di situ. Apa urgensi dari RUU PUB ini? Ini akan mendegradasi, menghilangkan peran MUI, bahkan mematikan MUI. Nah, kemudian sekarang dengan adanya propaganda untuk membubarkan MUI, ini bukan main-main. Ini bisa jadi benar. Kalau kita flashback ke tahun 2014 yang lalu, ada keinginan itu. Selama ini MUI selalu dipojokkan ketika mengeluarkan fatwa dianggap intoleran. Padahal fatwa MUI itu produk yang diakui oleh negara. Dia menjadi alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP. Dan komisi fatwa yang menerbitkan MUI, dia dihadirkan di pengadilan sebagai expert, sebagai ahli. Berarti dia juga sebagai alat bukti. Jadi kalau kita tinjau dari sistem penegakan hukum, MUI ini termasuk dalam criminal justice system. Perannya jelas dalam rangka penegakan hukum. Nah, kalau dikait-kaitkan dengan delik naming penyertaan terorisme yang dihadapkan kepada Ustadz Zain dan lain-lain, itu tidak ada korelasinya, tidak ada kausalitasnya dengan kelembagaan MUI yang ingin dibubarkan. Sekarang kita tanya, apa maksud dan tujuan pembubaran MUI? Pasti di sini harus jelas. Logika berpikirnya harus jelas. Jangan seseorang itu melontarkan isu, tetapi ada yang bermuatan lain, ada aktor intelektualnya yang mengarahkan itu. Ini para buzzer-buzzer ini orang nggak jelas Pak Karni. Orang cacat mental, cacat berpikir buzzer ini. Kenapa saya katakan begitu? Dialah yang menciptakan delik kebohongan, delik hoax. Kalau Habib Rizik mengatakan baik-baik saja, dipidana dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1996 tentang peraturan hukum pidana. Buzzer-buzzer ini juga melakukan hal yang sama. Bahkan lebih ekstrim. Kenapa dikatakan demikian? Dia melontarkan kebohongan, menimbulkan keonaran. Hakim mengatakan keonaran bukan di dunia fisik, di dunia maya juga keonaran. Dia analogi, hias. Walaupun hias itu dilarang dalam hukum pidana. Bertentangan dengan azas nullum dilectum nulla funasin infravia lege podali. Tapi itu telah menjadi hukum. Seharusnya ini juga diterapkan kepada buzzer itu. Yang menuduh MUI kemasukan, disusupi, teroris. Itu berita bohong. Harus dipidana, harus diproses. Harus adil, jangan ada disparitas. Ini yang harus ditelusuri. Oleh karena itu, kalau tadi Bang Karim menanyakan ke Ustaz Zaitun siapa orangnya? Ya kita tidak mampu menyebutkan orangnya, tapi cirinya ada. Ya liberalis, Syiah dengan aliran sesat lainnya dan komunis. Itu sudah jelas. Mereka tidak zaman dengan adanya MUI. Nah sehingga dengan demikian itu menjadi permasalahan bagi kita. Apa sebenarnya yang memotivasi itu? Ini bukan main-main. Kalau kita kembalikan ke RUU PUB, ini ada kaitan. Bahwa MUI itu, kalau memang dianggap misalkan dia tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah, bisa jadi nanti kewenangan fatwa itu menjadi otoritas pemerintah. Bukan tidak mungkin. Nanti di Kementerian Agama itu ada Dirjen Fatwa kan bisa. Kalau di Iran itu ada Wilayatul Faqih. Nah ini kan tidak benar. MUI itu secara filosofis, sosiologis, yuridis itu telah memenuhi sesuai dengan dimaksud bentuknya MUI. Untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur. Yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Di sisi lain, Islam dihadap-hadapkan dengan Pancasila. Di sisi lain, ulama, kedikuan muslim yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar.
termasuk dengan aliran-aliran sesat itu yang sudah ada fatwa MUI. Tahun 1984 ada fatwa tentang mewaspadai Syiah. Pada tahun yang sama ada itu pengeboman 2 gereja di malam Natal di Malang. Itu Syiah itu yang ngebom. Berikutnya tahun 85 yang meledakkan Candi Borobudur itu Syiah. Begitupun yang rencana peledakan bom di Bali. Bomnya itu terlanjur meledak di bus Komedi Express. Kemudian ada buku mewaspadai Syiah, penyimpangannya di Indonesia. Itu banyak yang tidak nyaman orang di situ. Belum lagi kaum liberal. Belum lagi kemarin para pendukung Ahok. Ketika MUI menerbitkan bukan fatwa lagi, pendapat dan sikap keagamaan. Semua menyerang MUI. Saya ahli pidana yang diutus oleh MUI memberikan keterangan sebagai ahli pidana. Saya tahu persis. Ini dikaitkan ke politik. Dalam rangka menjatuhkan Ahok. Tidak benar. Itu fatwa murni dari MUI. Dan saya memberikan kesaksian sebagai ahli. Saya berdasarkan kemampuan. Begitupun Habib Rizik. Dia memberikan keterangan keahlian dari sisi agama. Dikaitkan ke politik. Semua dikaitkan ke politik dan kami semua dituduh intoleran, radikal. Nah sekarang ini hembusan ini dibawa ke lembaga institusi. Terkait dengan adanya penangkapan Ustadz Zain. Ini yang tidak benar. Oleh karena itu buzzer-buzzer ini harus ditertibkan. Harus diproses hukum karena telah memenuhi unsur menciptakan keonaran di kalangan rakyat. Sebagaimana putusan daripada Mahkamah Agung yang juga di situ secara tidak langsung mengakui adanya keonaran di media maya. Nah ini keonaran di media maya ini. Kekhawatiran adanya pro kontra, itu keonaran. Harus diproses. Sementara demikian Pak Gani. Agak emosi memang Pak Gani. Jadi menurut Anda agak sederhana ini yang buzzer ini kalau gitu. Oh biang keroknya dia kok. Saya terang-terangan aja karena ini waktu terbatas. Biang keroknya buzzer. Kenapa dipelihara sih buzzer ini? Dia menciptakan berita hoax. Menciptakan unsur keributan di dunia maya. Harus diproses hukum. Apa relevansinya? Dikaitkan ke MUI. MUI harus dibubarkan. Berarti kan ada maksud. Ada tujuan. Yang secara implisit orang-orang itu yang tahu. Dan ini nanti bisa berkaitan kepada kepentingan tahun politik 2024. Ini bisa saja. Nah, kalau kita kaitkan lagi ke RUU PUB, ya kalau dibentuk majelis agama itu ditertibkan, MUI udahlah, nggak ada ini. Karena secara de jure, majelis agama itu yang berlaku. Karena dia diterbitkan melalui undang-undang PUB, perlindungan umat beragama. Nah, MUI sampai sekarang, dia mengacu ke undang-undang ormas. Pada saat saya masih di MUI katanya akan diupayakan dengan peraturan presiden. Tapi yang keluar adalah peraturan presiden tentang pendanaan kegiatan bantuan hibah terhadap MUI. Nah itu yang jadi masalah. Bagaimana MUI sebagai infrastruktur politik yang ada di masyarakat ini harus dirawat, dipertahankan dan dia bersinergi dengan pemerintah. Karena konsepsi negara kita bukan negara sekularistik, bukan negara integralistik, tapi negara simbiotik yang tidak memisahkan, membedakan antara agama dengan agama, tapi saling mengisi. Ada sinergitas, ada hubungan simbiotik di situ. Nah, buzzer ini nggak ada hubungan ini. Ini barang yang tidak jelas ini. Merusak tatanan kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara di Republik Indonesia. Baik, Bung Abdul Qoir. Sekarang saya mau pindah ke Ustadz M. Najih Aramumat Loni. Beliau ini sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremis dan Terorisme MUI. Silakan. Ya, terima kasih Pak Karni. Saya ini pemula jadi nggak banyak-banyak bicaranya. Kalau saya cenderung ingin jujur bahwa MUI memang tersusupi, gitu. Dan saya tidak malu mengakui itu. Kenapa? Karena lembaga yang selama ini nasionalismenya dianggap sudah paripurna, yaitu Polri dan TNI saja bisa tersusupi. Pak Riyamizat Riyakudu, mantan Menhan, pernah menyampaikan bahwa di TNI itu 3%
prajuritnya sudah terpapar radikalisme. Mungkin di Polri lebih banyak karena persentuhan masyarakatnya lebih banyak meskipun datanya tidak pernah dirilis. BNPT bahkan bulan lalu sebelum ada rame-rame penangkapan anggota MUI itu menyampaikan statement bahwa lebih dari 30 personil TNI dan Polri sudah terlibat teror. Bukan hanya terpapar radikal, tapi sudah terlibat teror. Salah satunya adalah anggota Polwan yang tertangkap di Jawa Timur. Itu. Kemudian juga ada beberapa desersi tentara yang bertempur bersama kelompok teroris MIT di Poso, Sulawesi Tengah. Itu. Jadi begini, sebetulnya kenapa saya harus mengatakan bahwa kami di MUI ini harus jujur, karena kalau kami tidak jujur mengakui permasalahannya, bagaimana kami mau mengevaluasi, mau memperbaiki itu. Bentar, Sejak Antum awal di MUI di mananya? di Badan Penanggulangan Ekstremisme Terorisme. MUI Pusat, Ustaz. Iya, MUI Pusat. Apa faktanya bahwa Anda mengatakan MUI itu tersusupi? Apa faktanya? Zain An-Najah ini Jangan dikaitkan, saya sudah bilang tadi tidak ada kausalitas. Faktanya MUI disusupi apa? Fakta itu dari data itu dari observasi yang sudah diverifikasi. Anda memverifikasi apa? ya, jadi gini, siapa namanya? Jangan jadi gini, verifikasi yang sudah Anda lakukan apa? Kalau Anda mengatakan tersusupi, ini buzzer ini. Bukannya MUI ini. Udah, gak apa-apa. Itu mungkin sudah gini aja. Saya tidak ingin terlibat polemik seperti itu, apalagi tuduhan personal. Yang jelas begini, sebelum Zain An-Najah itu ditangkap, sebetulnya teman-temannya alumni Mesir itu sudah cerita, Pak Karni, bahwa Zain An-Najah ini memang betul belajar kuliahnya formalnya di Al-Azhar. Tapi dia lebih sering mengikuti pengajian kepada seorang syekh namanya Huwaini. Huwaini ini di Mesir terkenal sebagai seorang syekh yang takfiri, yang suka mengkafirkan. Itu. Bahkan salah satu pernyataannya Huwaini ini mengatakan bahwa Syekh Ali Jum'ah, yaitu Grand Mufti Mesir, itu sebagai aulia asyaiton. Jadi ini yang dipelajari oleh Zain An-Najah di Mesir. Memang yang bersangkutan sempat menjadi anggota salah satu ormas besar, ormas moderat di Indonesia. Bahkan sempat masuk ke majelis tarjih, tapi kemudian dikeluarkan dari majelis tarjih. Itu. Dan yang bersangkutan ini lebih aktif di DDII. Itu. Di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Itu. Kalau terkait dengan perannya, ini nanti biar putusan pengadilan saja. Tadi Pak Islah sudah menjelaskan bagaimana peran Ahmad Zain An-Najah ini dalam pusaran terorisme. Jadi kalau kami ini sebetulnya gini Pak Karni, kemudian MUI itu kan sejak awal heterogen. Bukan lembaga, MUI ini wadah musyawarah Ustaz ya, dari berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia. Dan kalau soal perannya tentu sangat strategis, dan ini lembaga yang sangat bagus sekali ada di Indonesia, anugerah yang luar biasa sebagaimana disampaikan Ustadz Zaitun. Saya dulu di Suriah Pak Karni kebetulan, dan saya ini mengalami perang Suriah. Dan saya melihat kenapa Suriah bisa perang antar kelompok seperti itu, salah satunya adalah karena memang tidak ada wadah pemersatunya. Kita beruntung di Indonesia ini punya Majelis Ulama Indonesia, di mana semua ormas bisa duduk bersama di situ, ormas besar, ormas kecil. Di MUI ego ini disingkirkan. Kalau sudah masuk MUI, latar belakangnya ormas apapun, loyalitas kepada Majelis Ulama Indonesia. Tapi bukan berarti Majelis Ulama Indonesia ini lembaga yang sempurna. Karena sejak awal isinya memang dari delegasi macam-macam ormas. Yang visinya juga beragam pada dasarnya di ormas yang mendelegasikan itu. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa semacam ini, ya antara mengagetkan dan tidak mengagetkan sebetulnya. Mengagetkan karena memang selama ini kita tidak menduga bahwa yang bersangkutan itu sampai ke teror. Kalau takfirinya sudah tahu, Pak, bahwa dia ngaji kepada guru yang takfiri di Mesir, kami sudah tahu. Tapi tidak menduga kalau ternyata yang bersangkutan ini sampai bergabung pada salah satu organisasi teror. Itu. Jadi
itu terkait dengan Zain An-Najah itu. MUI sendiri sudah mengeluarkan pernyataan resmi. Jadi begini Pak Karni, kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa tidak semua yang keluar dari MUI itu fatwa. Fatwa itu prosesnya sangat detail dan ada prosedurnya gitu. Kemarin baru menyelenggarakan ijtima ulama saat ya. Tapi kalau pernyataan-pernyataan personal itu bukan fatwa. Dan fatwa MUI ini adalah seruan moral sebetulnya yang tidak ada implikasi yang mengikat sebetulnya. Tadi mengatakan Qohir mengatakan bahwa MUI ini menghalangi lahirnya agama baru. Kalau memang MUI, saya nggak ngomong gitu, Anda salah dengar. Ya begini, ya udah, gini saja. Dengan adanya RUU PUB ada potensi mendegradasi agama MUI, baru. bukan MUI seperti yang Anda Jadi sampaikan gini, tadi. Di Islam, kalau seandainya MUI itu melakukan pemaksaan, di Islam itu Pak Karni memaksa seseorang untuk beragama tertentu saja itu tidak boleh. Apalagi memaksa seseorang untuk melakukan atau mempercayai mazhab tertentu. Di MUI itu macam-macam isinya. Ustaz Zaitun dari Wahdah mungkin cenderung ke ahlu Sunni Salafi. Yang dari NU Sunni Asy'ari. Isinya macam-macam. Bahkan kalau dibilang MUI itu memang betul MUI pernah mengeluarkan fatwa soal liberalisme. Tapi tokoh liberal pendiri JIL itu ada di MUI Pak Karni. Pak Muksid Ghazali itu. Gitu. Dan kalau tidak salah ini, ada salah satu tokoh Syiah juga yang pernah masuk ke MUI. Mungkin ini tidak bisa diterima dengan tidak bisa diterima secara luas ya. Artinya tentu kontroversinya masih banyak. Kalau tidak salah namanya Umar Syihab kalau tidak salah. Ini saya dulu ya Ustadz ya. Mungkin benar pernah jadi pengurus MUI Pak ya. Jadi gini saja, itu dulu pernah ada gitu. Jadi isinya memang macam-macam Pak. Jadi tapi gini Pak, kalau terkait dengan tuduhan pembubaran MUI, saya pikir juga sangat-sangat tidak bijak. Sangat-sangat tidak bijak. Itu MUI itu sangat dibutuhkan, masih sangat dibutuhkan perannya di Indonesia. Karena itu menjadi wadah musyawarah kita. Umat Islam ini isinya banyak sekali mazhabnya. Dari satu mazhab itu beranak pinak, organisasinya macam-macam. Contoh saja di Jawa mungkin NU itu kuat sebagai ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di Sulawesi Tengah ada Al Khairat, di Sumatera Utara ada Al Wasliyah, di Nusa Tenggara Barat ada Nahdlatul Wathon, di Sulawesi Selatan ada Darud Dakwah wal Irsyad. Itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sama, tapi jalan perjuangan ormasnya berbeda-beda, tapi bisa ketemu di MUI. Nah ini makanya sangat tidak bijak kalau sampai ada yang menyerukan pembubaran MUI. Ini anugerah yang luar biasa. Jangan sampai kita ini kufur nikmat dengan mendorong pembubaran MUI gitu. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan di MUI, apa sih lembaga yang sempurna? Tidak ada lembaga yang sempurna. Tapi ibarat kita punya rumah, kalau jendela rumah kita rusak, bukan berarti rumahnya dirobohkan. Cukup jendelanya diperbaiki. Itu Bang Karni. Terima kasih. Saya bisa sedikit Bang Karni. Boleh sedikit Bang Karni? Iya boleh sedikit. Ya, jadi terima kasih penjelasan dari Ustadz siapa tadi? Ustadz Najih ya. Kalau tadi yang dimaksud dengan kemungkinan disusupi, ya sudah kita sama-sama akui. Seperti tadi disampaikan institusi-institusi besar pun bahkan sudah diakui. Adapun MUI, saya kira harus menunggu dulu hasil persidangan. Ya, ini kan baru tersangka. Nah, yang kedua, andaikan pun terbukti nanti, Ustadz Zainun Najah misalnya, terbukti misalnya, itu belum bisa juga diambil kesimpulan tersusupi. Kenapa? Karena Ustadz Zainun Najah ini masuk ke MUI, itu bukan pribadi. Dan tidak mungkin dia utusan dari kelompok itu, tapi mewakili Dewan Dakwah. Ini, jadi mohon maaf ini ya, saya ingin supaya tidak jadi bias ya, tidak bias. Sebab
Karena kalau itu yang diambil kesimpulan, ini implikasinya terlalu berat. Ya, seolah-olah nanti Dewan Dakwah kemudian meloloskan, ya kan begitu. Nah, padahal boleh jadi kalau itu terbukti ini semata-mata pribadi yang tidak ada kaitan dengan penyusupan. Ini pahami. Zainun Najah terpilih masuk benar-benar karena kapasitas sebagai seorang yang punya kemampuan di bidang fatwa, direkomendasikan oleh Dewan Dakwah. Dan saya mohon maaf ya, saya dari awal sudah mengatakan kita hormati proses hukum ya. Densus tentu punya SOP. Tapi kalau orang memberi penilaian, apalagi orang memberikan opini yang sudah seperti menjustis, kami juga yang mengenal beliau, Zain An-Najah, mengenal Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Zain Najah dan Ustadz kami itu dalam pergaulan baik di MUI maupun di luar MUI tidak pernah menemukan itu. Ya, ini ya, tapi sekali lagi kita menghormati Densus ya. Tapi kalau saya juga ingin berbicara memberikan persaksian, tidak pernah baik dari segi pemikiran atau aktivitas yang saya ketahui. Pemikiran ya alhamdulillah ketiganya kami kenal dan begitu juga dengan aktivitas ya. Maka ya kita berharap bahwa pengadilan nanti bisa membuktikan dengan seadil-adilnya dengan transparan agar ini kemudian menjadi terang benderang ya. Tapi kami dan kebanyakan teman-teman atau hampir semua yang kita sudah bicara tidak ada yang menyampaikan itu. Adapun kalau misalnya di Mesir pernah belajar, ini juga tidak boleh langsung diambil kesimpulan. Buktinya teman-teman dari Mesir tidak terang-terangan misalnya menolak ya. Andai itu udah kesimpulan, pastilah teman-teman tidak rela ada seorang teroris masuk kan. Tapi mungkin teman-teman itu menduga, namanya orang belajar Pak Karni ya. Ya kita ini apalagi orang Indonesia, orang Asia Tenggara, asal ada syekh, kita tuh suka hadir majelis-majelis syekh. Nah bahkan ya kalau pengalaman saya dulu di awal-awal bangkitnya dakwah ini ya tahun 80-an dan orang lagi membicarakan bagaimana Orde Baru yang terasa begitu banyak pelanggaran, itu banyak interaksi. Mungkin kita pernah berinteraksi dengan ada orang dari mana, tapi interaksi itu tidak berarti bahwa kita setuju dengan pemikirannya. Saya alhamdulillah, saya sekarang ini membina Ormas Wahda Islamiyah. Mungkin dulu ada teman-teman yang punya kecenderungan seperti itu, tapi alhamdulillah dengan dakwah kita buat garis. Yang tidak mau ikut dengan dakwah silahkan minggir. Ya. Nah, mungkin orang melihat dahulu, oh ini Ustadz Zaitun pernah punya interaksi dan mana. Mungkin dikait-kaitkan, padahal justru kita yang kemudian meluruskan pemahaman itu. Ini sedikit tentang masalah organisasi dakwah, Pak Islah. Tentu riskan sekali kalau terbangun terbangun opini bahwa organisasi dakwah ini menjadi cikal bakal teroris kayak di Somalia itu. Tentu bukan itu maksud Pak Islah, bukan. Ya. Tapi saya memang juga ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah kalau itu terjadi misalnya di Indonesia, maka itu seperti biji batu-batu beras yang ada dalam beras. Ya. Batunya dihilangkan, berasnya jangan dibuang. Sebab lembaga dakwah umumnya di negeri kita ini adalah lembaga yang wasati, yang anti pada ekstremisme dan terorisme. Itu aja Mas Islah, jadi tidak bersalah, tapi saya hanya ingin agar tidak menjadi opini yang clear. Terima kasih. Baik. Pemirsa, selama Anda mempersekusi orang-orang, sejauh itu pula atau selama itu pula Anda sudah mencetak terorisme. Kata Antonia Fraser, penulis Inggris. Lah, kalau mempersekusi orang saja sudah bisa mencetak teroris, apalagi kalau Anda mempersekusi satu institusi atau satu organisasi. Kita rehat sejenak.
Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Ketika seseorang dihina-dinakan, hak azazinya dirampas, dan dia juga tidak dapat pendidikan yang baik, maka sesungguhnya dia telah mendekat ke terorisme. Shirin Ebadi, aktivis perempuan Iran. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mulai dengan politisi PKS Nasir Jamil. Terima kasih Bang Karni. Akhirnya malam ini saya terbayarkan rindu bertemu dengan Bang Karni. Waduh. Mudah-mudahan Bang Karni senantiasa diberi kesehatan. Amin. Dan bisa menyaksikan bahwa pandemi ini bisa kita akhiri, Bang. Amin. Bang Karni, terorisme itu adalah musuh agama. Semua agama yang diakui di Indonesia dan penganut agama itu harus mengatakan bahwa terorisme itu tidak beragama. Nah, karena itu penganut-penganut agama yang diakui di Indonesia itu harus bergandengan tangan untuk mencegah dan memerangi terorisme. Itu yang pertama. Karena sekali lagi memang terorisme itu tidak diajarkan oleh agama apapun, ya, karena dia merusak. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Yang kedua, Bang Karni, ini menyangkut dengan tagar, ya, membubarkan MUI. Meskipun ini dalam pandangan saya ini suatu hal yang ilusi, tapi tidak boleh dianggap remeh juga, begitu ya. Karena tadi sudah disebutkan bahwa kehadiran MUI itu ada sejarahnya. Jadi kalau kemudian ada tagar ya yang kemudian ingin membubarkan MUI, itu ahistoris berarti. Ya, dia tidak paham sejarah hadirnya MUI. Karena apapun ceritanya, MUI itu adalah wadah, ya, tempat bertemunya, berkumpulnya para ulama, ya, juga cendekiawan muslim di sana. Dan mereka adalah pagar umat, makanya ada fatwa, ya, untuk menuntun umat. Kita bisa bayangkan kalau MUI itu tidak ada, umat itu kacau balau. Mereka nggak punya rujukan, ya. Karena apapun ceritanya, mereka ulama yang punya otoritas, ya. Dan tadi itu dikatakan oleh Zaitun bahwa mereka itu bukan nyelonong boy masuk ke MUI. Ada organisasi yang merekomendasikan, ya, ada ormas yang merekomendasikannya. Kenapa saya katakan tidak boleh dianggap remeh, Bang Karni? Karena ada ya pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa MUI ini ormas, gitu. Ya, ormas, ya. Jadi karena ormas ya bisa saja dibubarkan, kira-kira begitu. Jadi itu sebenarnya juga harus kita waspadai pernyataan-pernyataan bahwa MUI itu adalah ormas. Nah, ormas bisa dibubarkan, kira-kira begitu. Nah, karena itu memang ini harus kita waspadai bersama. Karena apa? Karena ya perbuatan pidana seseorang itu pertanggungjawabannya pribadi, tidak bisa dikaitkan dengan organisasi. Dan umat Islam paling paham tentang ini. Masih ingat nggak Bang Karni? Ada seorang pendeta ya membeli senjata. Nilainya 600 juta. Diserahkan untuk kelompok kriminal bersenjata yang bulan April lalu dimasukkan dalam organisasi teroris oleh pemerintah. Lalu kemudian dia memesan senjata lagi 550 juta. Ya, untuk diserahkan itu. Ada umat Islam mengatakan bubarkan dewan gereja, nggak ada. Nggak pernah ada suara-suara itu. Ya. Dewan bubar, karena kita tahu bahwa itu pertanggungjawaban pribadi. Ya, bisa jadi ada motif-motif kenapa dia melakukan itu. Karena itu tidak bisa kemudian ditimpakan kepada sebuah organisasi. Kalau itu yang dilakukan, ya bubar semua ini kayaknya. Ya bubar semua, partai politik pun bisa bubar kira-kira begitu. Karena yang namanya teroris sama dengan korupsi, dengan narkoba, kejahatan-kejahatan extraordinary crime. Nah, oleh karena itu memang ini harus kita waspadai bersama. Ya, apalagi kemudian ada istilah disusupi dan lain sebagainya. Dan karena itu dalam pandangan saya, ini kadang-kadang dalam ilmu logika disebut dengan sesat pikir rasionalisasi, Bang Karni. Ya, jadi sebenarnya dia nggak suka. Gitu. Jadi makanya saya katakan hati-hati. Kadang-kadang memang dia nggak suka. Gitu. Misalnya ada orang, dia tidak suka dengan makanan tertentu. Lalu dia katakan dia sudah kenyang. Ya.
Padahal sebenarnya itu alasan saja agar alasan itu bisa masuk akal orang yang mendengarkannya. Padahal sebenarnya dia tidak suka dengan makanan itu, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu inilah yang harus kita waspadai. Kan masih ada juga ya orang-orang yang berpendapat wah Islam itu agama yang tidak cocok diterapkan di era sekarang. Ya, karena agama ini mengajarkan pembunuhan, ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan perang, dan dalam sejarah Islam ada juga perang-perang begitu, ya. Dan karena itu tidak cocok diterapkan di era sekarang. Karena apa? Karena katanya kemanusiaan haus kedamaian, bukan aksi kekerasan apalagi intoleransi yang dilakukan oleh umat Islam. Bayangkan, ya, ini kan sebenarnya sesat pikir rasionalisasi, Bang Karni. Kalau benar seperti itu, udah banyak yang mati di Indonesia, kira-kira kan begitu, Bang Karni. Ya sudah banyak yang tewas. Ya kalau misalnya umat Islam diasosiasikan, dipersepsikan sebagai agak orang yang ya punya watak dan perilaku sebagai teroris. Jadi hati-hati juga ini, Bang Karni. Makanya meskipun tidak boleh dianggap remeh, ya, atau katakanlah sesuatu yang tidak mungkin, tapi kita harus mewaspadainya. Dan yang ketiga yang ini saya sampaikan, Bang Karni, ini soal ya proses hukum yang dialami oleh 3 orang itu, ya 3 orang itu, dan tentu kita mengedepankan praduga tak bersalah, kan begitu, Bang Karni. Jadi dalam hukum acara pidana kita, dalam undang-undang kekuasaan kehakiman diatur ya soal praduga tak bersalah itu. Jadi setiap orang yang disangka, yang ditangkap, yang ditahan, yang dituntut, yang disidangkan di pengadilan atau di muka pengadilan, ya wajib, itu kan bahasanya begitu, Bang Karni, wajib dianggap tidak bersalah ya sebelum ada putusan pengadilan yang mengatakan dia bersalah dan putusan itu berkekuatan hukum tetap. Ya. Jadi nggak bisa juga kita salahkan. Artinya tetap kita mengedepankan praduga tak bersalah kepada 3 orang itu, walaupun kita menduga-duga dia belajar dengan syekh ini, dia kemudian berteman dengan orang ini dan lain sebagainya. Tetap kita mengedepankan praduga tak bersalah. Nah, makanya sebagai anggota ya sebagai seorang politisi PKS dan juga kemudian ya aktif di parlemen sebagai anggota parlemen, kita mengingatkan karena kita punya fungsi pengawasan. Saya ikut terlibat dalam Pansus dan Panja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Yang paling penting waktu itu kita ingat adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bahasanya, Bang Karni, bukan memperhatikan hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Coba lihat pasal 28 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu. Kenapa waktu itu kami menggunakan frasa menjunjung tinggi, Bang Karni? Karena kalau menjunjung tinggi itu harus mengacu kepada pasal 28I Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat pasal 28I Undang-Undang Dasar itu apa? Hak hidup, ya. Kemudian ada hak-hak lain. Kemudian hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Kan begitu. Jadi tetap mengunjungi itu. Makanya kita ingatkan karena ada presiden-presiden buruk ya ketika Densus ya melakukan penangkapan ya sehingga kemudian mengabaikan hak asasi manusia. Ya orang kemudian ditangkap, kadang-kadang mau pakai selop atau sendal juga nggak dikasih dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi makanya dalam Undang-Undang 5 2018 itu, Bang Karni, kita tetapkan bahwa hukum acara yang digunakan oleh penyidik, oleh penuntut itu adalah hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam undang-undang itu. Jadi hukum acara pidana itu memang harus diterapkan. Nah, karena itu kita harapkan ya kalau memang benar ya kalau benar kemudian ketiga orang ini terlibat dalam organisasi terorisme, maka penuntut wajib kemudian mengungkapkan ya kebenaran seluruh unsur dan itu tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Nggak boleh ada keraguan. Itu harapan kita, Bang Karni, sehingga kemudian proses ini tidak berjalan di lorong-lorong gelap. Ya kita ingin terang-menerang, transparansi, dan sudah era lagi kemudian ya kita kemudian menutup-nutupi itu. Meskipun ada hal-hal yang tidak bisa dikonsumsi oleh publik, tidak bisa dikomunikasikan kepada publik dengan alasan penyelidikan dan penyidikan. Tapi intinya kami dari Gedung Senayan mengingatkan penegakan hukum, ya jangan sampai melanggar hukum. Itu harapan kita, Bang Karni. Baik. Sekarang giliran Profesor. Sebentar, izin Bang Karni, saya ingin sedikit menambahi dari Bang Nasir tadi ya. Tentu saja memang sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini, human right itu memang menjadi suatu pertimbangan utama.
Makanya kemudian kalau masih ada orang yang mengasosiasikan Densus ini adalah pasukan tempur, menurut saya ini ada satu kesalahan besar. Artinya kita harus bisa membedakan situasi overmach misalnya atau not to stand misalnya. Nah, hal-hal seperti ini memang tidak bisa dihindari. Tapi kemudian mengapa Densus melakukan penindakan itu adalah supaya ada ruang-ruang untuk melakukan upaya-upaya deradikalisasi di dalamnya. Karena sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini memang Densus memang berubah total bahwa ideologi itu harus dilawan dengan ideologi. Kalau kemudian kekerasan dilawan dengan kekerasan, ini seperti yang saya bilang tadi, war on terrorism is another terrorism. Ini Igor Primorat jelas sekali mengutip ini. Kita berbicara soal filsafat kalau soal bicara Igor Primorat bahwa kekerasan tidak bisa dilawan dengan kekerasan. Nah, penindakan yang dilakukan Densus jelas mengacu kepada hak-hak hak-hak yang harus diakui dari pihak misalnya terduga itu tadi. Ini jelas. Supaya apa? Supaya ada ruang-ruang untuk reintegrasi dan deradikalisasi tadi. Densus menangkap bukan untuk dibinasakan, tapi Densus menangkap untuk disadarkan. Karena saya yakin Densus menganggap bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang terpapar, orang-orang yang sedang mengalami kesalahan tafsir, orang-orang yang sedang mengalami proses alienasi dalam pemahaman pemikirannya, lalu kemudian berusaha dikembalikan. Oleh karena itu, hak-hak ini yang seperti yang dibilang Bang Nasir, ini pasti dilakukan. Ini zamannya sudah berbeda, tidak seperti sebelum era Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memang terus terang penembakan-penembakan dilakukan secara brutal dan sebagainya. Ini adalah satu keharusan ketika itu karena mereka memang masih mempunyai senjata-senjata. Jaringannya masih sangat brutal dan sebagainya. Tapi hari ini mereka melakukan penguatan organisasi. Tapi dengan ideologi yang menjadi residu di dalam otaknya, ini harus dicongkel habis. Ruangnya di mana? Ketika mereka di penjara. Ketika mereka bergerak di bawah permukaan, otomatis ini berat untuk dilakukan. Apa yang dilakukan adalah kita kemudian menjemputnya ke hulu untuk melakukan kontraradikalisasi terhadap orang yang belum terpapar. Tapi kepada orang yang terpapar, ini harus dilakukan penindakan hukum, penegakan hukum untuk mendapatkan ruang di penjara agar mereka bisa reintegrasi lagi. Baik. Saya kira begitu, Bang. Cuman begini Bang Karin sedikit, sayangnya kalau kita ingin kemudian penanggulangan terorisme bisa on the track, kan harus ada pengawasan. Cuman di DPR yang seharusnya membentuk tim pengawas sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang 5 2018 sampai sekarang belum terbentuk. Tapi apa yang dikatakan oleh saudara Islah itu memang sebenarnya itu adalah tupoksi daripada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kontra radikalisasi dan bagaimana kemudian BNPT bisa mengajak seluruh warga itu untuk mempersiapkan dalam arti kesiapsiagaan nasional. Jadi memang sebenarnya penanggulangan terorisme itu adalah agenda kita bersama, bukan agenda satu organisasi. Oleh karena itu, jangan kemudian ada tindakan-tindakan yang kemudian mispersepsi di tengah-tengah masyarakat. Itu harapan kita, Bang Karni. Baik. Sekarang yang terakhir Profesor Amka Haq, Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pak Karni, saya kira yang menjadi tema pokok di sini adalah tagar pembubaran Majelis Ulama Indonesia. Adapun soal teroris itu adalah kaitan-kaitannya. Tapi saya dulu sebelum ke sana saya mau mengoreksi pendapatnya atau anggapan dari saudara Ustaz Naji ya. Bahwa MUI pernah tersusupi Syiah dengan menyebut nama Umar Syihab. Saya kira itu salah. Umar Syihab bukan Syiah. Umar Syihab itu kakanda dari Profesor Quraisyah. Memang dua beliau ini ahli tafsir. Dan karena ahli tafsir, maka seluruh tafsir-tafsir dikumpul. Termasuk tafsir Syiah. Ada tafsir Syiah yang terkenal itu Al-Mizan. Saya juga pernah baca itu waktu saya belajar di
diajar oleh Pak Quraisy Shihab tahun 86 di Syarif Hidayatullah di S2 S3. Jadi tidak berarti bahwa semua yang pernah mengenal ajaran Syiah itu menjadi Syiah. Salah itu. Jadi saya koreksi sedikit. Ada kalimat kalau tidak salah dari saya. Ya, makanya saya harus meluruskan itu bahwa jangan kita mengembangkan isu bahwa Pak Quraisy, Pak Umar itu adalah Syiah. Saya pernah, ini sedikit Majelis Ulama Indonesia. Ini saya mengikuti pendirian Majelis Ulama ini. Karena waktu pendirian Majelis Ulama ini saya masih mahasiswa hampir sarjana waktu itu, tapi belum sarjana, tahun 75. Saya pernah menduduki pengurus MUI tingkat kabupaten 1 periode, pengurus MUI Sulawesi Selatan 3 periode, 2 periode diantaranya saya sekretaris umumnya, mendampingi seorang kiai namanya Kiai Muin Yusuf. Ini juga Kiai Muin Yusuf ini ahli tafsir. Dan juga dia minta saya pesan itu tafsir Al-Mizan. Nah, jadi ini sekali-kali lagi bahwa jangan kita menganggap bahwa orang yang belajar tafsir Al-Mizan dan kemudian pahamnya dipadu dengan paham Sunni itu Syiah. Jangan. Itu satu. Kemudian saya ingin menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Zainun. Bahwa MUI ini adalah mitra pemerintah ya, karena kerjasama dalam bidang-bidang tertentu. Saya kira bukan hanya mitra sebenarnya, lebih dari itu. Kalau saya pelajari waktu berdirinya MUI ini tahun 75, itu sebenarnya diinisiasi oleh pemerintah. Pemerintah lah yang mengumpul wakil-wakil ulama setiap provinsi. 26 ulama dikumpul di Jakarta. Waktu itu belum ada inisiasi dari ormas-ormas, pemerintah. Kemudian mengumpul 10 wakil-wakil dari ormas. Ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, Perti, Al-Irsyad, Matlaul Anwar, PTDI, Dewan Dakwah, dan seterusnya. Jadi ada 10 ormas Islam yang terwakili di situ. Bahkan ditambah lagi ada ustaz-ustaz yang berkaliber ini, yang setingkat perwira di dinas-dinas angkatan. Jadi Rohis Angkatan Darat ada, Rohis Angkatan Laut ada, Rohis Angkatan Udara ada, Rohis Polri waktu itu juga ada. Jadi semua ini pendiri MUI. Cuma saya tidak tahu sekarang apakah dalam kepengurusan ini masih ada dinas-dinas yang seperti itu masuk. Saya tidak tahu apakah sudah terlupakan mereka sebagai pendiri atau bagaimana. Nah, jadi memang posisi Majelis Ulama sebagai lembaga tidak sama dengan ormas-ormas lain. Sebenarnya ini MUI tidak bisa masuk undang-undang ormas. Harus punya undang-undang tersendiri sebenarnya. Karena ini MUI bukan ormas. Tidak ada masanya MUI. MUI yang menjadi anggota di situ seluruh wakil-wakil dari ormas. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada dari Sarekat Islam, ada dari PERT dan seterusnya. Cuma memang status mereka di sana ketika masuk di MUI itu, ketika mereka rapat, mereka lagi tidak otomatis sebagai mewakili sepenuhnya ormasnya. Dia sudah menjadi anggota MUI dan bertindak secara pribadi. Ini yang perlu dipahami. Jadi sangat disayangkan kalau memang ada yang mengatakan MUI harus dibubarkan karena itu dan kemudian kita melihat fungsi dari MUI ini, MUI sebagai mitra pemerintah itu fungsi awalnya dulu, fungsi apakah fungsi begitu masih sekarang sesudah reformasi. Fungsi awalnya adalah penerjemah timbal balik antara Islam dan pemerintah. Jadi program-program pemerintah untuk sampai kepada umat Islam diterjemahkan secara agama oleh MUI untuk bisa dipahami oleh masyarakat. Nah sekarang mungkin komunikasi itu kurang lancar sehingga tidak seperti itu lagi.
Nah, sebaliknya apa yang diinginkan oleh MUI sepanjang itu bagian dari kebangsaan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Itu begitu dulu. Jadi tidak hanya sekedar mitra kerjasama, mendapat anggaran dan sebagainya, tapi memang secara filosofis dia merupakan bagian integral dari kepentingan bangsa ini sehingga diinisiasi. Karena waktu itu pemerintah, terus terang saja Pak Karni, pemerintah waktu itu kan di tahun 75 mau berhubungan dengan umat Islam kelompok mana? Mau berhubungan dengan NU partai politik waktu itu. Mau berhubungan dengan Muhammadiyah basisnya Parmusi waktu itu. Mau berhubungan dengan Perti partai. Ya kan? Jadi padahal waktu itu sudah mulai pemerintah itu mengelus partainya sendiri, Golkar. Tidak mungkin dia semua akan dikerdilkan itu waktu itu kan. Jadi berhubungan dengan umat Islam, pemerintah tidak mau berhubungan dengan partai politik. Makanya dibentuklah satu wadah yang namanya Majelis Ulama Indonesia, yang artinya wadah musyawarah ulama, zuama dan cendekiawan Islam. Jadi bukan ormas sebenarnya. Nah, seterusnya mungkin kalau dikatakan MUI ini disusupi, saya kira begini, mari kita tunggu dulu apa ini proses pengadilan. Kita tidak boleh langsung mengatakan disusupi, tapi kemungkinan disusupi, iya begitu kan? Bahasanya kemungkinan disusupi. Tapi kalau langsung dikatakan disusupi, itu artinya kita sudah memvonis bahwa Pak Zainun itu, Okbah itu siapa lagi? Ahmad Parmat itu ya. Ya itu sudah semua teroris. Nah, tidak. Tunggu dulu hasil pengadilannya. Baru kan ada tadi sesuai dengan Pak Nasir Jamil katakan praduga tidak bersalah. Nah, tapi kemudian memang menyangkut teroris ini, kalau saya melihat Pak Karni, ada 3 lapisan. Ada 3 lapisan. Lapisan pertama itu ya langsung mati di tempat. Namanya bom bunuh diri. Nah, itu tidak ada pengadilannya itu, karena sudah mati di tempat. Nah, kemudian lapisan kedua yang takut mati tapi punya senjata. Nah, itu dia lari ke gunung-gunung. Katanya di Poso, di mana, dikejar-kejar. Tapi saat pemerintah lengah, polisi lengah, tentara lengah, datang menyerang pos-pos polisi dan sebagainya. Itu takut mati sebenarnya itu. tapi bikin keributan. Nah, ada juga bukan sebenarnya pelaku teroris, tapi mungkin terjaring dalam organisasi yang ada kaitannya dengan teroris. Mungkin inilah yang diteliti oleh Densus, punya bukti-bukti awal, sehingga mengatakan bahwa 3 ulama ini disangka. Ya. Tapi kalau toh nanti terbukti, dan itu kita katakan MUI disusupi, itu tidak berarti bahwa tindakan mereka adalah tindakan atas nama MUI. Bukan, itu pribadi, Pak. Ya, mereka tidak bertindak atas nama MUI, mereka juga tidak bertindak atas nama kepentingan umat Islam. Ya, sama sekali tidak. Karena Islam itu adalah as-salam, agama damai. Ya, setiap kita salat kan assalamualaikum ke kanan ke kiri juga. Jadi menebarkan salam, ya kan? Ya. Jadi Nabi menyuruh kita untuk menebarkan salam kepada siapapun yang kamu kenal atau tidak kenal. Berarti yang kamu kenal baik muslim, yang non-muslim pun salam semua, damai semua. Ini ajaran Islam yang sesungguhnya. Rahmatan lil alamin. Tapi boleh jadi juga kita tidak tahu ini apakah mereka ini sengaja dijebak atau apa, itu lain persoalannya. Nanti kita terus ikuti saja proses penilaian. Oleh karena itu, mari kita himbau kepada masyarakat untuk tidak cepat-cepat mengeluarkan statement-statement yang menghujat MUI. Itu satu. Yang kedua juga, di satu sisi mari kita himbau kepada masyarakat Islam agar tidak juga membuat kegaduhan yang berlebihan, yang katanya membela atas nama MUI, turun ke jalan dan seterusnya. Mari kita serahkan ke pengadilan. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pemirsa,
Sampailah kita di akhir acara. Terorisme bukanlah kejahatan melawan manusia atau properti milik orang lain. Terorisme adalah kejahatan melawan pikiran kita, menggunakan kematian orang-orang yang tidak berdosa dan penghancuran properti untuk membuat kita semua ketakutan. Teroris juga memanfaatkan media untuk membuat tindakan mereka terlihat lebih besar dan mempercepat penyebaran rasa takut. Dan ketika kita bereaksi karena rasa takut, hingga kita mengganti kebijakan dan aturan kita, sehingga kita lebih mengekang diri kita menjadi menutup diri, maka teroris sebenarnya sudah sukses, meskipun serangannya gagal. Namun kalau kita menolak, merasa diteror, dan tidak mengekang diri kita, maka para teroris sudah gagal. Meskipun aksi mereka sukses. Bruce Schneider, ahli IT penulis Amerika. Kita ketemu Indonesia Lawyers Club yang akan datang.